Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Salatu Nurfata Sadullah, NPM 2177336. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan dalam pengumpulan tugas mata kuliah Programmable Logic Control atau PLC. Mohon maaf apabila keterlambatan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai simulasi terhadap mesin mesin keran yaitu yang dimana sistemnya itu yaitu ketika si keran dihidupkan, awalnya kan kita hidupkan dulu terlebih dahulu. Nah, ketika dihidupkan, otomatis akan menghidupkan outputan berupa keran dan M. Keran MP1 itu keran yang pertama yang di atas, kemudian keran M itu yang M itu bukan keran ya, itu mesin pengaduk ya. Nah, awalnya dihidupkan terlebih dahulu, kemudian si keran dan mesin pengaduk itu hidup. Ya, oke, langsung saja saya praktikan. Yang pertama kita start dulu, dimana setelah kita start otomatis si outputan berupa M itu mesin pengaduk dan keran. Oke, untuk lebih jelasnya saya perjelas ya sedikit. Nah, oke, balik lagi. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, untuk yang pertama kita start dimulai otomatis menghidupkan M mesin dan keran yang bisa tuh. Kemudian sedikit ke bawah ya. Ketika sensor yaitu TLB 2 dan 1, di mana TLB 2 itu sensor 2 yang bawah dan TLB 1 itu sensor pertama yang atas. Nah, ketika keduanya diberi input, otomatis akan mematikan si keran yang di atas atau keran MP1 dan M atau mesin pengaduk yang sekaligus menghidupkan keran yang di bawah gitu. Oke, kita coba. Awalnya dari yang atas ke bawah. Nah, sudah kita lihat ketika si sensornya itu diberi nilai true atau 1, maka otomatis akan mematikan yang atas dan menghidupkan yang bawah. Nah, hal ini terjadi karena di sini kita pasang NC yang di alamatnya itu dari MP2 gitu, atau ke yang keran bawah. Jadi ketika si MP2 atau NC-nya atau si keran yang bawah itu diberi nilai 1, otomatis di sini ngeblok. Mengapa terjadi demikian? Karena prinsip NC itu sendiri di mana ketika tidak diberi inputan nilai 1 atau 0 ya, kita diberi inputan atau 0, maka dia akan mengalirkan arus ke sini. Nah, ketika diberi inputan berupa nilai atau misalkan tekan atau apapun itu nilai 1 ya, inputan berupa nilai 1, otomatis ini akan mati gitu. Jadi berkebalikan gitu. Yang awalnya 0 atau tidak diberi menjadi 1, dan sebaliknya ketika 1 maka otomatis dia akan menolkan. Nah, oke. Kan tadi otomatis kan si sistem udah mati ya. Sistem sudah mati, kemudian akan menghidupkan ini. Nah, ketika si keduanya itu tidak diberi atau si sensornya itu tidak diberi nilai input atau tidak diberi 0 atau analoginya ketika si airnya itu sudah habis dari luas penampang, maka otomatis akan menghidupkan yang atas dan mematikan yang ini. Oke, kita simulasikan. Ketika keduanya sudah tidak diberi input, maka
si mesin yang bawah atau yang pengaduknya itu dan si keran yang atas itu otomatis akan hidup gitu. Mengapa demikian? Karena uh, di sini saya masukkan di sini beberapa NC ya. Uh, karena bukan dari sini, karena di sini tata letak kuncinya di sini dan di sini. Nah, jadi si nilai sensor yang pertama itu dihimpit oleh tegangan masukan dari mesin yang ini dan NO dari sini gitu. Nah, walaupun semisal dari sini pun tidak diberi, maka tetap akan tidak akan bisa masuk. Namun kekurangannya ketika si sensor 2-nya hidup, maka akan ketika sensornya hidup, maka si arus itu akan masuk ke sini atau menghidupkan si MP2 itu kekurangannya gitu kan. Nah, makanya si sensor pertama itu dihimpit oleh NO dan NC dari mesin. Kemudian kita simulasikan. Nah, seperti tadi ya, si inputnya bernilai 1, maka otomatis akan mati ya. Nah, hal ini dilakukan sebanyak 4 kali gitu, dimana di sini sedikit penjelasan, kita pakai counter dimana nilai inputnya itu dari MP2 atau yang ini dan meresetnya itu dengan tombol reset sendiri. Nah, ini sebagai display atau yang memberitahukan atau monitoring dari banyaknya yang nilai masukan di sini. Nah, untuk PV itu sendiri yaitu kita nilai batas maksimum untuk menghidupkan si indikator selesai. Nah, kita simulasikan sebanyak 4 kali. Oke. Nah, oke. Kita beri input lagi. Nah, kan terhitung tuh dari tadinya 2 jadi 3. Terus kita lakukan sekali lagi. Oke, kita lakukan sekali lagi. Nah, ketika si indikator selesainya sudah hidup, otomatis sistem akan nyala. Sistem akan mati. Sekalipun di sini kita tombol startnya kita hidupkan, ataupun tombol stopnya kita hidupkan. Jadi nggak ngaruh. Jadi ketika si indikator selesainya sudah hidup atau di sini sudah hidup ya, yang di sini, maka sistem akan mati secara keseluruhan. Nah, caranya gimana untuk menghidupkan kembali sistem secara keseluruhan? Maka caranya yaitu dengan kita menekan stop, untuk menghidupkan ya, kita menekan tombol reset. Kita matikan dulu ya inputnya. Kemudian kita menekan tombol reset. Nah, si reset itu sendiri akan mereset nilai keluaran dari sini menjadi 0, yang otomatis mematikan si selesai. Oke, baik, kita coba. Kita klik reset, otomatis si indikator selesainya mati dan yang indikator keluarannya atau CV-nya itu balik lagi ke 0 dan sistem berjalan seperti biasa. Nah, kenapa ini nggak berjalan? Karena ya tadi di startnya itu kita nggak dikasih. Kalau kita dikasih balik lagi kayak tadi gitu kan. Nah, ataupun misalkan kita sebelum 4 nih, sebelum 4 kali nih kita tiba-tiba ingin matikan ya kita klik aja mati, otomatis sistem akan mati secara keseluruhan juga. Namun yang si stop ini untuk memberikan nilai keluaran sebelum angka nilai 4. Ketika sudah mencapai angka 4, dia akan otomatis mati sendiri gitu. Memang pada dasarnya saya juga mengakui ada kekurangan di sistem buatan kali ini, yang dimana harusnya itu urutannya itu di sensor 2, sensor 1,
akan mematikan ini dan ini keseluruhan ya, sensor 2 dan 1 akan mematikan keseluruhan, dan ketika sensor 1 masih tetap, nah sensor 2 masuk, si ini yang hidup ya, si sensor 2 nya hidup. Si ini sorry ya sorry memang harus ada, saya ulang lagi ya, seharusnya itu ketika urutannya 2 1, maka si ini akan mati ya, si ini akan mati dan menghidupkan ini. Nah ketika satu sensor ini yang bernilai 0 dan yang sensor 2 yang bernilai 1, maka akan mematikan ini dan menghidupkan ini. Ya saya akui memang itu kekurangan dalam pengetahuan saya. Mungkin kedepannya akan, insya Allah akan saya perbaiki mengenai kekurangan tersebut. Ya mungkin secara sistem keseluruhan memang saya yakini bahwa ini tidak benar-benar 100% berjalan, dan mohon maaf juga atas keterlambatan dalam pengumpulannya. Terima kasih. Uh, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Baptis Anto Fatasyadola, NPM 2172036 dalam tugas pengisian dan pengeluaran air. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.